Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nakhla Rozan dengan nomor NIM 245050 100 111027. Kelas H dengan dosen Ibu Siti Azizah. Kali ini saya ingin membuat video berupa UTS dalam berbentuk video yang akan diupload di YouTube. Masalah yang saya ambil dari sini ialah kelangkaan pakan hingga persaingan yang ketat. Masalah pertama yang dihadapkan oleh para peternak adalah kelangkaan pakan ternak. Hal ini bisa disebabkan oleh kekurangan pasokan bahan baku untuk pakan ternak, seperti biji-bijian ataupun bahan hijauan. Ironisnya, Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar, namun pengolahannya belum optimal. Selain itu, terdapat juga isu mengenai harga pakan yang terus melonjak, membuat para peternak kesulitan untuk memenuhi hewan ternak mereka. Selanjutnya, persaingan yang ketat juga menjadi masalah yang serius bagi peternak di Indonesia. Banyaknya jumlah peternak yang ada ini membuat persaingan semakin ketat dan semakin sengit, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi. Dalam era digital seperti sekarang, ada perlunya peternak untuk meningkatkan kapasitas dalam memasarkan produknya secara online. Sayangnya, tidak semua peternak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal ini. Solusi yang mungkin bisa saya berikan ialah perlu adanya upaya pemerintah dan pihak terkait untuk mengoptimalisasi pengolahan dan pemanfaatan potensi alam yang ada. Misalnya, melalui peningkatan penelitian dan pendidikan mengenai teknik bertani yang inovatif serta mengembangkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, para peternak perlu didukung dengan program dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pemasaran dan distribusi. Pemerintah dan organisasi peternak, baik swasta maupun nirlaba, dapat memberikan bantuan berupa pelatihan online ataupun offline, pemasaran digital, jaringan distribusi, dan strategi bisnis. Ketiga, kolaborasi dan kemitraan antara peternak juga sangat penting. Dalam hal ini, para peternak dapat membentuk kelompok atau asosiasi untuk saling berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman, serta berkolaborasi dalam hal pemasaran dan pengadaan bahan baku pakan secara bersama-sama. Dengan demikian, mereka bisa saling menguatkan dalam menghadapi persaingan. Lalu yang tugas duanya itu adalah interaksi desosiatif, yang kalau dari segi masyarakatnya itu ternaknya mati, ternaknya kekurangan gizi, kesehatan ternak menurun. Lalu yang dari pemerintahnya itu kekecewaan masyarakat dalam mengatur kebijakan demo. Lalu yang dari swastanya ialah ketimpangan harga. PT lebih diuntungkan di pasaran karena mereka memiliki yang secara besar itu lebih murah ya. Lalu yang di interaksi asosiatifnya yang dari segi masyarakatnya adalah mendapatkan harga pakan yang murah, hidup masyarakat menjadi sejahtera. Lalu yang dari pemerintahannya memberikan kebijakan yang jelas, mensubsidi pakan ternak. Lalu dari swastanya ialah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Analisis bentuk interaksi sosial dalam kasus kelangkaan pakan hingga persaingan yang ketat. Dalam kasus ini, penerapan solusi-solusi tersebut perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung serta monitoring yang baik dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bisa berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam menjaga kualitas produk peternakan, serta memastikan adanya pasar yang berkelanjutan bagi peternak. Dengan menghadapi masalah peternak di Indonesia secara sungguh-sungguh dan melakukan upaya nyata dalam mencari solusi, sektor peternakan di tanah air ini memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, dengan dukungan teknologi dan pengetahuan yang tepat, para peternak dapat memanfaatkan era digital sebagai peluang baru dalam memajukan usaha peternakan mereka. Persaingan yang ketat juga menjadi masalah yang serius bagi peternak di Indonesia. Banyaknya jumlah peternak yang ada membuat persaingan semakin sengit, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi. Dalam era digital seperti ini, perlu peternak itu meningkatkan kapasitasnya dalam memasarkan produk secara online, seperti mengupload di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lainnya, agar memudahkan dalam proses pemasarannya. Yang
Tiga itu adalah menganalisis tipe, berinteraksi dalam kasus persaingan yang ketat. Yang dari segi GSLF-nya itu persaingan yang ketat antara peternak ini menunjukkan bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, di mana setiap individu atau kelompok berusaha untuk mendapatkan keunggulan ekonomi. Peternak harus bersaing untuk mendapatkan pakan yang terbatas, menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, dan menarik pelanggan. Ini berbeda dengan gamen sensitif, di mana hubungan lebih didasarkan pada kerjasama dan solidaritas dalam GSL-SCAF. Persaingan ini bagian integral dari interaksi sosial dan ekonomi. Kestabilan kelompok sosial antara pihak yang berinteraksi dalam kasus dan penjelasannya. Kolaborasi dan kemitraan pembentukan kelompok ternak. Peternak dapat membentuk kelompok atau asosiasi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Misalnya kelompok ternak ayam Ngudi Mulyo di Gunung Kidul menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan peternak. Lalu yaitu dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintah dan memainkan peran penting dengan memberikan dukungan kebijakan yang pasti yang menguntungkan bagi peternak. Seperti subsidi pakan, terus akses pembiayaan dan infrastruktur yang memadai. Manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi dari masalah kasus. Tipe kelompok sosial, dengan memahami tipe kelompok sosial seperti kelompok premier, itu keluarga ataupun teman dekat, dan kelompok sekunder seperti asosiasi peternak maupun koperasi, kita dapat mengidentifikasi bagaimana setiap kelompok berinteraksi dan berperan dalam menghadapi masalah. Kerjasama antar kelompok sosial yang berbeda dapat bekerja sama untuk mengatasi kelangkaan pakan dengan berbagi sumber daya dan informasi. Misalnya, kelompok peternak dapat bekerja sama dengan kelompok pertanian untuk mendapatkan pakan alternatif seperti dari hasil sisa gabah ataupun jagung yang sudah tidak terpakai. Berikut ini ada beberapa unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus yang saya ambil. Sistem ekonomi, kelangkaan pakan dan persaingan ketat mempengaruhi sistem ekonomi peternak. Mereka harus mencari cara untuk mengelola sumber daya yang terbatas, bersaing di pasar kompetitif. Lalu yang kedua ada teknologi dan alat. Penggunaan teknologi dalam produksi pakan dan manajemen peternakan menjadi penting. Inovasi dalam teknologi pakan dapat didistribusi dalam membantu mengatasi kelangkaan dan meningkatkan efisiensi. Organisasi sosial. Peternak seringkali membentuk kelompok atau asosiasi yang untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya. Kolaborasi ini dapat membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit dan bersaing dengan lebih baik. Yang keempat adalah sistem pengetahuan. Pengetahuan tentang teknik peternakan yang efisien dan inovatif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu peternak meningkatkan produktivitas dan mengatasi tantangan yang ada. Lalu yang kelima yaitu sistem nilai dan kepercayaan. Nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan inovasi seringkali menjadi landasan bagi peternak dalam menghadapi tantangan. Kepercayaan pada teknologi baru dan metode modern juga dapat mempengaruhi keberhasilan mereka. Yang keenam ialah sistem komunikasi. Komunikasi yang efektif antara peternak, pemerintah, dan penyedia pakan sangat penting untuk mengatasi kelangkaan dan persaingan. Informasi tentang harga, pakan, lalu teknik baru dalam mengurus peternakan, dan peluang pasar harus disebarluaskan dengan baik. Penjelasan yang terjadi pada unsur kultural universal sehingga terbentuk kasus tersebut. Yang dari segi ekonomi, setiap masyarakat memiliki cara untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Dalam kasus kelangkaan pakan ternak, harus menemukan cara untuk mengelola sumber daya yang terbatas dan tetap kompetitif di pasar. Ini mencerminkan adaptasi ekonomi yang universal dimanapun. Teknologi dan alat. Teknologi selalu menjadi bagian penting dan bagaimana manusia menyelesaikan masalah. Dalam peternakan, teknologi membantu meningkatkan efisiensi produksi, pakan, dan manajemen ternak.
Penggunaan teknologi ini adalah respon universal terhadap kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kelangkaan. Lalu yang ketiga, organisasi sosial. Manusia itu cenderung membentuk kelompok atau komunitas untuk saling mendukung, seperti support system lah. Dalam peternakan, asosiasi peternak atau koperasi membantu anggotanya berbagi sumber daya dan informasi, serta menghadapi tantangan ini bersama-sama. Ini adalah contoh bagaimana organisasi sosial membantu dalam hal yang situasi sulit. Solusi yang mungkin bisa saya rekomendasikan untuk menyelesaikan dari kasus tersebut dari segi ekonomi itu mengembangkan berbagai sumber pakan alternatif seperti pakan fermentasi, limbah pertanian, dan pakan buatan, subsidi dan bantuan keuangan dari pemerintahan. Lalu dari segi teknologi dan alat, inovasi dan teknologi pakan seperti menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produksi pakan, mengadopsi alat-alat canggih dan manajemen peternakan. Dari organisasi sosialnya pembentukan koperasi peternak, kolaborasi dengan institut pendidikan seperti universitas atau lembaga penelitian. Lalu yang keempat yaitu sistem pengetahuan, itu dengan pelatihan dan edukasi, penyebaran informasi menggunakan media sosial, dan yang kelima ialah sistem nilai dan kepercayaan. Promosi nilai inovasi membangun kepercayaan terhadap teknologi baru. Sistem komunikasi yang terakhir, ini mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antar peternak, meningkatkan jaringan distribusi pakan dan produksi peternakan untuk memastikan ketersediaan pakan yang stabil dan akses pasar yang luas. Lalu yang terakhir itu posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus. Yang dari peternak kecil, strata sosial rendah. Alasannya karena peternak kecil seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi modal, akses terhadap teknologi, maupun pengetahuan. Mereka sangat bergantung pada harga pakan yang stabil dan ketersediaan bahan baku. Ketika terjadi kelangkaan pakan, mereka adalah pihak-pihak yang paling terdampak karena tidak memiliki cadangan atau alternatif yang memadai. Lalu dari strata sosial menengah itu ada peternak besar. Alasannya peternak besar memiliki banyak sumber daya dan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar. Mereka bisa mengatasi kelangkaan pakan dengan membeli dalam jumlah besar atau mencari alternatif pakan. Namun, mereka tetap merasakan dampak dari persaingan yang ketat dan fluktuasi harga pakan. Lalu yang dari distributor atau strata sosial tertinggi, itu distributor dan produsen pakan. Distributor dan produsen pakan memiliki kontrol yang signifikan terhadap pasokan dan harga pakan. Mereka berada di posisi yang lebih kuat dalam rantai pasokan dan dapat mempengaruhi pasar. Dalam situasi kelangkaan, mereka mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga. Lalu yang strata sosial tertinggi itu dari pemerintah dan lembaga terkait. Alasannya karena pemerintah dan lembaga terkait memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi seluruh sektor peternakan. Mereka dapat memberikan subsidi, bantuan teknis, dan program pelatihan untuk membantu peternak mengatasi masalah kelangkaan pakan dan persaingan. Itu peternak kecil itu bisa menjadi peternak besar. Peternak kecil yang berhasil mengatasi tantangan kelangkaan pakan dan persaingan yang dapat berkembang menjadi peternak besar. Ini bisa terjadi melalui inovasi, peningkatan efisiensi, dan bantuan dari program pemerintahan. Contohnya itu seorang peternak kecil yang mulai menggunakan teknologi pakan alternatif atau mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas melalui koperasi atau asosiasi peternak. Lalu distributor kecil ini bisa menjadi distributor besar karena distributor pakan kecil mampu memanfaatkan situasi kelangkaan dengan baik. Misalnya dapat menemukan sumber pakan baru atau mengembangkan jaringan distribusi yang lebih efisien. Dapat naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Contohnya distributor kecil ini memulai bekerja sama dengan produsen pakan besar atau mendapatkan kontrak eksklusif dengan peternak besar. Peternak besar ini bisa menjadi produsen pakan. Peternak besar yang memiliki modal dan sumber daya dapat memutuskan untuk memproduksi pakan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada distributor dan produsen pakan. Contohnya ialah peternak besar yang memulai memproduksi pakan organik atau pakan khusus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk terhadap ternak mereka. Peningkatan peran pemerintah lokal itu pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kelangkaan dan
pakan dan mendukung peternak dapat meningkatkan peran dan pengaruh dalam sektor peternakan. Contohnya pemerintah daerah yang menyediakan subsidi pakan atau program pelatihan bagi peternak kecil, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak di wilayahnya. Peternak kecil, statusnya ini pihak yang paling rentan dan seringkali berada di strata sosial paling rendah. Perannya itu produsen utama ternak dalam skala kecil. Mereka berperan dalam menjaga keberlanjutan produksi ternak meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Mereka juga seringkali menjadi penerima bantuan dan atau subsidi dari pemerintah. Peternak besar ini statusnya pihak yang lebih stabil secara ekonomi dan berada di strata sosial yang menengah. Perannya ini produsen ternak dalam skala besar. Mereka memiliki peran penting dalam memenuhi permintaan pasar yang lebih besar dan seringkali menjadi inovator dalam penggunaan teknologi dan metode produksi yang efisien. Distributor dan produsen pakan. Statusnya ini sebagai pihak yang memiliki kontrol signifikan atas pasokan dan harga pakan, berada di strata sosial yang lebih tinggi. Perannya itu penyedia utama pakan ternak. Mereka berperan dalam menentukan ketersediaan harga pakan di pasar. Dalam situasi kelangkaan, mereka dapat mempengaruhi pasar dengan mengatur distribusi dan harga pakan. Pemerintah dan lembaga terkait. Statusnya ini sebagai pihak dengan kekuasaan tertinggi dalam membuat kebijakan dan regulasi. Regulator atau fasilitator, pemerintah berperan penting dalam membuat kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pakan. Memberikan subsidi serta menyediakan program pelatihan dan bantuan teknis kepada peternak. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur distribusi pakan untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Untuk konsumen yang terakhir, statusnya ini sebagai pihak yang berada di strata sosial yang bervariasi tergantung daya beli dan kebutuhan mereka. Perannya itu menerima akhir produk ternak. Konsumen berperan dalam menentukan permintaan pasar terhadap produk ternak. Perubahan harga dan ketersediaan produk ternak akibat kelangkaan pakan dapat mempengaruhi mereka. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.